Halo guys, selamat datang lagi di channelku Males Scrolling. Akhirnya setelah beberapa episode kemarin tanpa wajah, akhirnya aku kembali lagi dengan wajah. Walau dengan tempat dan set yang kurang proper, ini lagi menuju ke kantor. Di episode kali ini aku mau cerita soal kejadian yang benar-benar lagi rame. Ini video di taping di tanggal 24 Februari. Jadi yang rame di Twitter khususnya itu ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak, kantor pajak ya. Jadi dari Kemenkeu ini. Jadi ceritanya ada anak pejabat dari Kemenkeu yang namanya Dandi melakukan penganiayaan terhadap anak yang bernama David. Nah, cerita singkatnya ini dari beberapa artikel dan dari beberapa sumber yang aku baca di internet. Jadi si David ini, si korban, dia punya mantan pacar yang namanya Agnes. Jadi Agnes ini masih umur 15 tahun, sedangkan David dan Dandi ini ya masih di bawah 22 tahun, masih muda banget. Jadi si Agnes ini adalah mantan pacar dari David. David ini sendiri adalah anak dari petinggi Banser NU. Nah, si Agnes ini sudah putus lama dengan si David. Dan Agnes ini akhirnya punya pacar baru yang namanya Dandi, si tersangka ini. Suatu hari si Agnes lagi jalan nih sama pacarnya si Dandi di dalam mobil Rubicon. Jadi jalan-jalannya pakai mobil Rubicon punyanya si Dandi. Di dalam mobil itu katanya ada orang lain juga, temannya si Dandi. Namanya nggak tahu, cuman inisialnya S. Jadi pergi bertiga tuh, si Dandi, Agnes, sama si S. Pergi menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Entah ya warna hitam atau warna gelap, yang jelas gelap warnanya. Pergi. Pada saat di dalam kendaraan, pada saat di dalam perjalanan, si Agnes itu ya mungkin cerita-cerita lah, namanya pacaran juga kan, namanya anak muda pasti cerita-cerita sama pacarnya. Pernah ngapain lah dulu sama si David, dulu sama mantanmu ngapain. Nah, di suatu ujung cerita akhirnya si Agnes tuh bilang sama si David, ya kurang lebih bilangnya pernah digrepe-grepe katanya, pernah dilecehkan lah katanya si Agnes ini. Ya jadi kurang lebih bilang gini lah mungkin, yang tahu nggak, aku dulu digrepe-grepe loh sama si David. Mungkin ya, contoh ya gitulah biar kalian kebayang. Panaslah si David ini. Selain si Agnes yang menjadi provokator, temannya si David ini, temannya mereka ini, si S ini katanya juga ikut diprovokasi lah, kurang lebihnya provokasinya kayak gini mungkin. Wah, kalau kayak gitu kurang ajar tuh, pantas tuh dihajar tuh. Nah kayak gitu, marahlah, panas si David ceritanya. Singkat cerita, akhirnya si David minta si Agnes untuk ngejebak nih. Mereka jadinya bertiga ini punya rencana untuk menghajar si David. Akhirnya dijebaknya dengan alasan si Agnes ngechat si David bilang mau balikin kartu pelajar ya. Mungkin yang nggak tahu gimana kartu pelajarnya, mungkin waktu masih pacaran masih ada di Agnes atau gimana nggak tahu. Alasannya itu mau balikin kartu pelajar. Habis itu diminta Sherlock tuh, di mana sih rumahmu Fit, Sherlock dong gitu si Agnes bilang. Udah di Sherlock, akhirnya ya ketemuan. Nah ini putus nih, entah dia si David dibawa ke dalam mobil atau memang di jalannya, di gang sepi itu dihajar di dekat rumah David. Itu masih aku belum nemu. Singkat cerita, dihajarlah si siapa nih, David ini sama si Dandi. Dandi tuh Dendi sih, ya itulah sama si Dandi, sama si tersangka ini dihajar.
rekaman penganiayaan itu tersebar. Nah, ini psikopatnya nih di sini. Entah si Agnes atau si S, tapi banyak yang bilang sih kalau yang ngerekam ini si Agnes. Jadi pada saat dianiaya direkam, nah, kan gila tuh kan namanya. Direkam, penganiayaan itu direkam. Nah, rekaman itu banyak tersebar ya. Coba nanti kalau bisa aku bakal cantumin entah disensor atau gimana, atau screenshotan gambar penganiayaannya lah nanti di YouTube nih. Nah, jadi videonya kurang lebih berdurasi 1 menit. Itu lumayan sadis banget, sadis. Jadi si David udah terkapar menghadap ke aspal, udah nggak sadarkan diri, tapi tetap dihajar tuh, bener-bener dihajar, ditendang kepalanya. Jadi si David udah nggak sadar, tetap ditendang kepalanya sama si Dandi ini. Nah, dan bangsatnya selain ditendang, itu diinjak di belakang kepalanya si David tuh, diinjak, benar-benar diinjak kepalanya. Habis melakukan beberapa tendangan dan pukulan, si bangsat Dandi ini malah selebrasi Ronaldo. Shoo! Bangsat. Kalau kalian lihat videonya emosi, yakin dah kalian emosi. Itu terus di videonya itu juga ada kata-kata dari Dandi bilang, kurang lebihnya ya, tepatnya aku lupa, cuman kurang lebihnya bilang kalau mau lapornya sana anjing, nggak kayak gitu. Setelah di akhir video itu terus ada dengar suara ibu-ibu, suara cewek gitu teriak hoi gitu. Nah, habis itu putus videonya. Gitulah durasi videonya 1 jam. 1 menit, durasi videonya 1 menit. Nah, setelah kejadian itu rame akhirnya. Ya jelas rame dong. Orang si Davidnya terkapar di tengah jalan. Benar-benar terkapar, benar-benar enggak gerak. Kakinya tuh benar-benar udah kaku gitu. Dan akhirnya si korban ya koma 2 hari. Entah ya, kayaknya sampai sekarang masih koma deh. Ya semoga korbannya cepat pulih lah ya. Rame di Twitter. Akhirnya netizen ini nggak tahu ya, netizen Indonesia tuh kok hebat banget ya. Akhirnya kebongkar kalau si David ini si Dandi ini, si tersangka ini menggunakan Rubicon hitam dan plat beda. Akun sosial medianya dibongkar semua. Ternyata si Dandi suka pamer kendaraan mewah, ada Rubicon, ada Harley, ada videonya dia trek-trekan. Ya gitulah pokoknya. Sering pamer di sosial media kayak gitu. Nah, rame sampai akhirnya background keluarganya si tersangka ini ketahuan. Ternyata bapaknya adalah kepala bagian umum yang ngurus rumah tangga di kantor pajak. Nah, gitu. Akhirnya kemarin tanggal 23 Februari bapaknya si Dandi ini, si tersangka ini, minta maaf. Bayangin coba gimana perasaannya orang tua. Anaknya yang bangsat, anaknya yang berkele, tapi bapaknya yang minta maaf. Wih, malu banget. Aku belum punya anak, cuman aku tahu rasa malunya tuh gimana. Aku tahu pasti rasanya tuh. Nah, sialnya selain nama keluarga jelas yang tercoreng, si Dandi ini juga, si tersangka ini juga udah ditangkap dan terancam pasal penganiayaan. Hukumannya itu maksimal 5 tahun. Sekarang dampaknya itu adalah ke Kementerian Keuangan, terutama Bu Sri Mulyani. Kita tahu sendiri kan, Kementerian Keuangan itu waktu zaman Covid itu gencar tuh berikan pengarahan lah, memberikan informasi ke masyarakat Indonesia kalau ayo dong taat bayar pajak gitu. Ternyata setelah tahu kalau mobil Rubicon sang pejabat pajak itu ternyata belum dibayar pajaknya, ya orang netizen Indonesia tahu lah gimana. Males akhirnya kan bayar pajak, males. Terus laporkan pajak, ya males juga. Terus ada berita juga, ada beberapa netizen yang ngebongkar gaji para pejabat pajak ini, pejabat Kemenkeu ini, gajinya itu nyentuh sebulan tuh sekitar 80 jutaan.
Nah, kekayaan orang tua tersangka ini itu menyentuh angka 56 miliar. Nah, itu yang akhirnya jadi masyarakat kita tuh menjadi males lah, menjadi sanksi lah kepada pemerintah. Udah kena pandemi, hidupnya susah, gaji nggak seberapa, bayar pajak, udah bayar pajak disuruh ngelaporin lagi, kan aneh kan, kita udah bayar pajak tapi disuruh ngelaporin. Ternyata pejabat-pejabatnya ya hidupnya foya-foya, beli mobil mewah, beli Harley, beli kendaraan mewah lah pokoknya, yang seharusnya tidak dipamerkan, apalagi itu pejabat negara kan, gajinya tinggi. Dan sialnya beberapa netizen juga membongkar, ternyata ada ribuan orang Kemenkeu belum melaporkan harta kekayaannya. Nah, itu yang jadinya kesel. Kalau aku ngelihat sendiri sih, kasusnya ini kayak Sambo ya, kasus Sambo ya, tapi versi junior nih, versi U23-nya. Kalau di timnas tuh si Sambo itu timnasnya, dan si Dandi dan Agnes ini gininya versi juniornya, versi U23-nya gitu. Dan si Agnes ini benar-benar membuat impact yang besar banget. Aku pernah baca di Al-Quran, kalau salah mohon maaf ya, kurang lebih kata-katanya pokoknya tipu daya wanita itu adalah tipu daya yang paling hebat lah ya gitu. Coba lah nanti aku cantumin ya, kurang lebih kayak gitu. Ya benar, di kasus Sambo kan awalnya Putri Cendrawati itu yang ngompor-ngomporin si Sambo. Yang sekarang yang ngompor-ngomporin si Dandi yang tersangka itu kan si Agnes ini kan. Jadi gila banget nih si Agnes nih. Gara-gara si Agnes cuman di mobil bilang, "Yang dulu aku digrepe lo sama si David." Efeknya apa? Satu, si Dandi marah dan akhirnya terancam penjara, dan katanya juga dia sudah dipecat dari kampusnya. Dua, Agnes juga udah dipecat dari sekolahnya. Agnes ini masih umur 15 tahun loh, kalau teman-teman tahu. Dipecat dari sekolahnya. Ketiga, orang tua si tersangka harus minta maaf, yang mana itu malu banget. Yang keempat, orang tua si tersangka ini dicabut dari pangkatnya sebagai kepala bagian umum. Dicabut ya, bukan dipecat. Karena setelah pencabutan pekerjaannya ini, pencabutan pangkatnya dia ini, akan ditelusuri lebih lanjut nih harta kekayaannya. Kalau memang terbukti dia ngemplang pajak, terus korupsi, ya akhirnya baru dipecat. Itu yang keempat, masalah orang tua. Terus yang kelima apa? Ngebuat masyarakat Indonesia ini jadi males bayar pajak. Kalau ini benar-benar kesebar luas, maksudnya ini kan yang tahu berita ini, aku yakin orang-orang yang akses internetnya cepat lah ya. Nggak tahu yang kalau akses internetnya di sorry to say yang di pelosok, yang nggak update, mungkin mereka masih bisa lah, nggak tahu kasusnya ini, jadi masih aware untuk bayar pajak, tak bayar pajak. Cuman kalau ini berita yang udah kesebar luas seluruh Indonesia, terus orang males bayar pajak, terus males melaporkan pajaknya, setoran pajaknya, dampaknya apa? Kan penerimaan pendapatan negara terhadap pajak kan bisa berkurang. Gila kan? Terus yang terakhir, yang aku sangat sesalkan sekali adalah hukumannya. Memang sih masih masih kisi-kisi lah ya. Dia bakal dihukum 5 tahun penjara, terus dendanya 76 juta. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Cuman menurutku ini selain penganiayaan, ini kan juga namanya percobaan pembunuhan gak sih? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan juga berencana kan. Kenapa aku bilang berencana? Kan dari si S, temannya si tersangka itu ngompor-ngomporin, si cewek Agnes nih ngompor-ngomporin, akhirnya sampai ya udahlah suruhlah Sherlock di mana lokasinya. Nah, itu kan direncanakan kan? Ya gak sih? Direncanakan kan, Sherlock dong di mana lokasinya, terus dia kemana ketemuannya, terus apa yang akan dia lakukan, yaitu penyiksaan, penganiayaan, kan udah direncanakan dari awal.
direkam, terus sampai dibilang kalau mau lapor lah anjing. Wah, kayak gitu kan udah setan aja minder loh kayaknya gitu. Paham gak sih? Setannya minder loh kayaknya ngeliat anak kecil U23 yang harusnya berpikir lebih cerdas lah karena berpendidikan, apalagi bapaknya orang kaya. Terus anaknya, kalau aku bilang ganteng, kalau yang cewek ini Agnes kalau bilang cantik. Ganteng dan cantik harusnya nggak kayak gitu loh tindakannya. Anjingku aja ya, si Milo ya, dia tuh lebih beradab loh daripada tindakan-tindakan dua berdebah nih loh. Jadi apakah ini pola mendidik orang tuanya kah, atau lingkungan di sekolahnya atau lingkungan sekitarnya kah, sampai bisa anak-anak ini bisa berpikir begitu jahatnya? Ini psikopat loh namanya tuh. Orang disiksa masih sampai direkam tuh psikopat menurutku. Soalnya cenderungnya ini nggak semuanya, tapi rata-rata orang yang orang tuanya kaya, terutama yang di pemerintahan, ingat ya, nggak semua tapi rata-rata, pasti anaknya bandel. 70-80% lah pasti anaknya bandel. Pejabat-pejabat pemerintahan itu, entah kenapa, apakah orang tuanya memang nggak aware dia punya keluarga di rumah, punya anak di rumah, jadi nggak mau meluangkan waktunya untuk mendidik anaknya, ya nggak tahu tuh. Dia, aku mikir Gita Saf tuh bener loh. Kalau berdebah kecil itu akhirnya jadi pembunuh, mending child free aja nggak sih? Ya segitulah episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, di komen, di share. Kalau ada updatean terbaru dari berita ini, aku coba update di episode berikutnya, atau ada berita-berita menarik lainnya. Kayaknya 2023 ini bakal banyak deh berita-berita jelek kayak gini ya. Kita doain bersama-sama lah biar ndak terus ada berita negatif. Oke, selamat tinggal.